Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang sistem manajemen K3. Di dalam kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Amaradi dan teman kelompok saya Ilham. Kami dari kelas 02 Teknik Elektro D4. Di sini kami akan menjelaskan 7 poin tentang sistem manajemen K3. Yang pertama adalah sejarah singkat sistem manajemen K3. Yang kedua, manfaat penerapan sistem manajemen K3. Yang ketiga adalah kebijakan sistem manajemen K3. Yang keempat, pengelolaan SDM. Yang kelima, pengelolaan komunikasi. Yang keenam, pengelolaan operasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, sejarah singkat sistem manajemen K3. Poin pertama diterapkan di Malaysia pada tahun 1994. Sebenarnya, sistem manajemen K3 telah dimulai diterapkan di Malaysia pada tahun 1994 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 1996. Lembaga ISO juga telah mulai merancang sebuah sistem manajemen K3 dengan melakukan pendekatan terhadap sistem manajemen mutu ISO 9000 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Kemudian, poin kedua pada tahun 1998, The Occupationally Safety and Healthy Branch atau sekarang SafeWork, ILO bekerja sama dengan International Occupationally Hygiene Association atau IOHA melakukan identifikasi elemen-elemen kunci dari sebuah penerapan sistem manajemen K3. Kemudian, poin ketiga adalah draft final yang disusun oleh ILO dihasilkan awal tahun 2001. Hasil pertemuan pada April tahun 2001, the ILO Guidelines on OSH Management System (the ILO atau OHS 2001) pun disepakati. The ILO atau OSH 2001 merupakan model yang unik. Selain dapat disesuaikan dengan sistem manajemen lainnya, ia tak ditunjuk untuk menggantikan undang-undang di negara yang bersangkutan dan tak mengikat dan tidak mempersyaratkan sertifikasi. Kemudian, manfaat penerapan sistem manajemen K3. Ada 2 poin. Yang pertama, poin melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan sistem manajemen K3 adalah melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bagaimanapun, pekerja adalah aset perusahaan yang paling penting. Dengan menerapkan K3, angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali. Hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan karena pekerja yang merasa aman dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan kerja lebih bersemangat dan produktif. Poin kedua adalah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih eksis dan sehat karena bagaimanapun peraturan atau perundang-undangan yang dibuat ini bertujuan untuk kebaikan semua pihak. Dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan akan lebih tertib, dan hal ini dapat meningkatkan citra baik perusahaan itu sendiri. Kemudian, selanjutnya ada kebijakan sistem manajemen K3. Yang pertama, definisi kebijakan K3. Definisi atau pengertian kebijakan K3 dijelaskan dalam OHSAS 18001 dan
ISO 45001. Di dalam OHSAS 18001, kebijakan ketiga didefinisikan sebagai kebijakan ketiga adalah keseluruhan tujuan dan arahan sebuah organisasi terkait dengan performa K3 yang secara formal disampaikan oleh manajemen puncak. Dalam ISO 45001 menjelaskan sebagai kebijakan ketiga adalah kebijakan untuk mencegah luka terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk serta menyediakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kemudian poin kedua adalah dasar hukum kebijakan ketiga. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian disebut juga di OHSAS 18001 dan ISO 45001. Dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penetapan kebijakan ketiga sebagaimana disebutkan oleh pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. Di dalam OHSAS 18001 dalam klausul 4.2 menyebutkan bahwa manajemen puncak harus mendefinisikan dan menyetujui kebijakan ketiga dan memastikan bahwa di dalam ruang lingkup dari sistem manajemen ketiga. Dalam ISO 45001 klausul 5.1 poin B menyebutkan bahwa memastikan bahwa kebijakan ketiga dan tujuan ketiga yang berkaitan telah dibuat dan sesuai dengan arahan strategis dari organisasi. Nah, selanjutnya ada pengelolaan SDM yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Ilham. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pengelolaan SDM 1. Divisi Pengelolaan SDM atau Sumber Daya Manusia. Upaya untuk meningkatkan kontribusi produksi tenaga kerja terhadap perusahaan yang dilakukan dengan berpegang pada prinsip dan melaksanakan fungsi administratif serta fungsi operasional. 2. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan kontribusi atau sumbangan produktivitas terhadap perusahaan. Kontribusi yang dilakukan meliputi meningkatkan komite, menghasilkan tenaga kerja yang berproduktivitas tinggi, meningkatkan kompetensi, yaitu motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, dan keterampilan tenaga kerja, mewujudkan iklim kerja yang kondusif. 3. Prinsip pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. 1. Tenaga kerja dikelola bukan sebagai biaya tetapi sebagai aset atau kekayaan perusahaan yang utama. 2. Tenaga kerja dikelola sebagai individu yang memiliki integrasi dan keinginan dalam berbakti pada perusahaan dan masyarakat lingkungannya. 3. Tenaga kerja dikelola dalam rangka peningkatan kompetensi dan komitmennya pada pekerja dan pada perusahaannya. 4. Tenaga kerja dikelola dalam orientasi pada pencapaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi administratif pengelolaan SDM merupakan serangkaian kegiatan dalam pengelolaan tenaga kerja yang sejalan dengan sistem administratif
ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, meliputi beberapa hal menurut Siswanto tahun 2002. 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Penyelenggaraan pemeliharaan keselamatan tenaga kerja. 3. Pendirian organisasi pekerja dan hubungan industrial. 4. Pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, serta 5. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Pengelolaan komunikasi. 1. Divisi pengelolaan komunikasi. Komunikasi meliputi komunikasi internal antar bagian maupun sesama bagian dalam struktur organisasi perusahaan maupun komunikasi eksternal dalam pihak lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu, dan masyarakat luas maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan berkaitan dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal antara lain. 1. Komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja. 2. Program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. 3. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko K3 di tempat kerja. 4. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta material, bahan, alat, mesin yang digunakan dalam proses kerja. 5. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 2. Informasi-informasi terkait komunikasi eksternal dengan kontraktor antara lain. 1. Sistem manajemen K3 kontraktor individual. 2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 3. Kinerja K3 kontraktor. 4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 5. Hasil pemeriksa dan pemantauan K3. 6. Tanggap darurat. 7. Hasil investigasi kecelakaan dan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. 8. Persyaratan komunikasi harian dan sebagainya. 3. Informasi-informasi terkait komunikasi eksternal dengan pengunjung atau tamu antara lain. 1. Persyaratan K3 untuk tamu. 2. Prosedur evakuasi darurat. 3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 4. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 5. APD atau alat pelindung diri yang digunakan di tempat kerja. Perusahaan juga mengatur komunikasi eksternal dengan pihak ketiga terkait informasi yang diterima oleh perusahaan maupun informasi yang diberikan oleh perusahaan untuk pihak ketiga. Perusahaan menjamin konsistensi dan relevansi informasi yang diberikan sesuai dengan sistem manajemen K3. Perusahaan termasuk informasi mengenai pengendalian operasi K3 dan tanggap darurat perusahaan. Pengelolaan operasi. Dalam pengelolaan operasi manajemen K3, terdapat beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sesuai rujukan, yaitu 1. OHSAS 18001. 2. Permenaker 05/20
MEN /1996. 1. OHSAS 18001. Dalam persyaratan OHSAS 18001 disebut bahwa untuk pengelolaan operasi, pengendalian operasi manajemen K3, beberapa yang harus dipenuhi antara lain. 1. Identifikasi keseluruhan operasi dan aktivitas yang terkait dalam risiko yang diidentifikasikan. 2. Aktivitas tersebut harus dilakukan dalam kondisi yang ditetapkan dengan menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengakomodasi perbedaan deviasi kebijakan dan sarana K3. Ketentuan kriteria operasi dalam prosedur, menetapkan dan memelihara prosedur terkait untuk resiko-resiko K3 yang teridentifikasi. Menetapkan dan memelihara prosedur untuk desain tempat kerja, proses instalasi mesin-mesin, proses operasi, dan organisasi kerja. 2. Permenaker 05-MEN-1996. Untuk pengelolaan operasi yang disyaratkan dalam Permenaker 05-MEN-1996, beberapa yang harus diperhatikan antara lain. 1. Perencanaan dan rekayasa pengendalian risiko, kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perencanaan. 2. Tinjauan ulang kontrak pengadaan barang dan jasa yang melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3 yang ditentukan. 3. Pembelian sistem pembelian barang dan jasa beserta prosedur pemeliharaannya harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Evaluasi sistem manajemen K3 atau SMK3. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam memeriksa, menentukan, dan membuat keputusan terhadap proses program yang telah dilakukan dan juga sejauh mana program penerapan tersebut sudah tercapai. K3 sendiri adalah cara meminimalisir kecelakaan kerja dan juga melindungi hak-hak dasar para pekerja agar dapat bekerja dengan aman. Hak dasarnya yaitu hak untuk memperoleh jaminan hari tua, jaminan kematian, pemeliharaan kesehatan, dan juga jaminan kecelakaan kerja. Setiap perusahaan harus memerhatikan aspek-aspek tersebut dengan baik. Proses mengevaluasi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metodologi yang digunakan adalah data dari perusahaan, observasi langsung ke lapangan, dan juga evaluasi kinerja K3, dan data-data yang dapat
kemudian diolah untuk membandingkan antar keadaan di lapangan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu, pentingnya edukasi terhadap penerapan ketiga tersebut terhadap perusahaan yang masih kurang memperhatikan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang aman dan nyaman. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 sangat penting guna untuk mencegah segala risiko kecelakaan kerja agar dapat diminimalisir dan juga melindungi hak-hak dasar para pekerja agar dapat bekerja dengan aman. Selanjutnya, tindakan pencegahan tersebut meliputi penyediaan program-program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja, menetapkan dan memelihara prosedur terkait risiko-risiko K3 yang teridentifikasi, kemudian menetapkan dan memelihara prosedur untuk desain tempat kerja, proses instalasi, mesin-mesin, prosedur operasi dan organisasi kerja, serta APBD atau alat pelindung diri yang digunakan di tempat kerja. Yang tidak kalah penting, mahasiswa perlu dibiasakan untuk menerapkan sistem manajemen K3 sehingga semua manfaat dan penerapan sistem K3 dapat terrealisir dengan sempurna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.